Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatia Fajriani dengan NIM 211290019 dari kelas 4A Tadris Bahasa Indonesia Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas materi mengenai proposal. Nah, materi proposal ini bisa kalian temukan di kelas 11 SMA. Nah, adapun tujuan saya membuat video pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan bahan ajar yang dibimbing oleh Bapak Hendro Ade Saputra MPD. Nah, untuk melihat pembahasan video mengenai proposal, yuk kita lihat cuplikan berikut ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, proposal merupakan rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Adapun menurut Hasnun Anwar, proposal merupakan rencana kerja yang disusun untuk kegiatan tertentu. Tetapi Keraf berpendapat berbeda. Ia mengatakan bahwa proposal itu merupakan suatu permintaan kepada seseorang atau badan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi, kesimpulannya, proposal merupakan suatu bentuk dokumen pengajuan atau permohonan penawaran, baik itu berupa ide, gagasan, pemikiran, maupun rencana kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan, baik itu sifatnya izin, persetujuan, dana atau anggaran, dan lain sebagainya. Adapun tujuan proposal, yaitu tujuan pembuatan proposal secara umum adalah untuk mendapatkan izin atau persetujuan dari suatu pihak mengenai rencana yang telah dirancang agar dapat segera dilaksanakan. Selain itu, proposal juga bertujuan untuk membuat surat permohonan dana atau sponsorship melalui kerjasama dengan pihak lain. Fungsi proposal itu ada 4. Yang pertama, berfungsi untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan sosial, budaya, agama, ekonomi, dan bidang lainnya. Yang kedua, di bidang bisnis proposal berfungsi sebagai gambaran dan proyeksi dalam mendirikan suatu usaha. Adapun yang ketiga, berfungsi untuk memberikan informasi mendetail mengenai kegiatan yang ingin dilaksanakan. Yang keempat, dalam suatu proyek, berfungsi sebagai dasar melakukan tender, baik dari lembaga pemerintahan maupun swasta. Ciri-ciri proposal yang pertama yaitu proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Jadi, proposal ini ciri-cirinya dia dapat digunakan untuk meringkas kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Yang ketiga, berisi tujuan-tujuan serta latar belakang acara. Maksudnya yaitu proposal ini memiliki tujuan-tujuan yang melatar belakangi mengapa acara tersebut ingin dilaksanakan. Yang keempat, berisi lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid yang nantinya akan diserahkan kepada yang mempunyai acara. Adapun struktur penulisan proposal, yang pertama ada nama kegiatan. Maksudnya adalah di dalam proposal harus mencantumkan nama kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua,
adanya latar belakang, yaitu alasan perlunya kegiatan itu dilaksanakan. Yang ketiga, adanya tujuan kegiatan, yaitu tujuan yang akan dicapai melalui kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang keempat, adanya sasaran kegiatan, yaitu arah dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kelima, adanya pelaksanaan kegiatan. Maksudnya di sini adalah mencantumkan waktu yang menunjukkan kapan kegiatan itu akan dilaksanakan. Lalu ada tempat, yaitu di mana kegiatan itu akan dilaksanakan. Sedangkan peserta adalah siapa yang akan menjadi peserta dalam kegiatan tersebut. Lalu yang keenam, adanya anggaran kegiatan, yaitu beberapa biaya dan dari mana sumber dananya. Yang ketujuh, kepanitiaan, yaitu susunan panitia kegiatan yang ada dalam proposal tersebut. Yang kedelapan, acara, yaitu susunan acara yang akan dilaksanakan dalam kegiatan tersebut. Yang terakhir yaitu ada penutup. Di dalam proposal harus menyantumkan penutup sebagai kalimat dari pengakhiran teks proposal. Kemudian ada jenis-jenis proposal. Yang pertama, proposal bisnis. Merupakan jenis proposal yang berkaitan erat dengan dunia usaha atau rancangan rencana kerja yang disampaikan secara individu maupun kelompok kepada investor. Lalu yang kedua, proposal kegiatan. Merupakan pengajuan rencana suatu kegiatan baik itu bersifat individu maupun kelompok. Contohnya proposal kegiatan pentas seni, proposal kegiatan perpisahan sekolah, proposal kegiatan perkemahan tahunan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, proposal penelitian. Merupakan suatu ide, acuan, usulan, atau gagasan yang ditujukan pada badan, instansi, atau yang lainnya untuk mengadakan sebuah penelitian terhadap sebuah masalah. Proposal ini berisi tentang gambaran singkat penelitian. Yang terakhir, ada proposal wirausaha. Pada proposal ini perlu dipahami kepada siapa proposal akan ditujukan. Apakah itu untuk owner, mitra, lembaga perizinan, ataukah untuk pihak sponsor. Adapun bentuk-bentuk proposal. Yang pertama, proposal formal. Mengandung syarat-syarat tertentu yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, isi proposal, dan penutup. Lalu bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Biasanya dibuat untuk kepentingan formal oleh instansi. Contoh proposal formal itu seperti proposal skripsi, proposal tesis, dan proposal perpisahan sekolah. Lalu yang kedua ada proposal non-formal. Proposal non-formal ini bentuk lain dari proposal formal yang tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Ia mengandung struktur, masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. Bahasa yang digunakan pada proposal non-formal adalah bahasa tidak baku. Biasanya proposal non-formal ini dibuat untuk kepentingan penelitian. Contoh proposal formal yaitu proposal kegiatan seminar daring, proposal kegiatan perkemahan pendidikan dasar, dan proposal kegiatan senam. Yang ketiga ada proposal semi-formal. Proposal ini merupakan gabungan dari proposal formal dan non-formal. Ia bersifat bebas, tetapi harus mencantumkan bagian-bagian tertentu di dalam proposal. Dibuat rapi dengan sampul, bahasanya tidak terlalu baku,
biasanya dibuat untuk kepentingan oleh orang di luar instansi, dan contoh proposal non-formal itu adalah proposal kegiatan penyelenggaraan bazar, proposal bakti sosial, dan proposal pesantren kilat. Adapun unsur-unsur proposal, yang pertama, unsur di dalam proposal penelitian, yaitu ada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, asumsi penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Lalu yang kedua, unsur di dalam proposal kegiatan, yaitu judul proposal, pendahuluan proposal, tinjauan pustaka, rencana anggaran, dan daftar pustaka. Ada beberapa kaidah kebahasaan teks proposal. Yang pertama, menggunakan banyak istilah ilmiah. Yang kedua, menggunakan banyak kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan. Yang ketiga, menggunakan kata yang menyatakan definisi, ditandai penggunaan kata merupakan, adalah, yaitu, dan yakni. Yang keempat, menggunakan kata bermakna perincian seperti kata pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Yang kelima, menggunakan kata yang bersifat keakanan seperti kata akan, diharapkan, dan direncanakan. Yang keenam, menggunakan kata bermakna lugas atau denotatif. Menyusun proposal berdasarkan aspek-aspek penting. Yang pertama, proposal disusun dengan struktur dan logika yang jelas. Yang kedua, hasil kegiatan harus terukur. Yang ketiga, merumuskan jenis kegiatan dengan jelas, kreatif, dan rinci. Yang keempat, memperhitungkan dana secara rasional. Nah, teman-teman, itulah tadi cuplikan pembahasan mengenai teks proposal. Ada pengertian, ciri-ciri, tujuan, jenis, bentuk-bentuk, dan juga kaidah kebahasaan dalam penulisan proposal. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh video pembelajaran materi proposal karya akun YouTube Ruang Temu. Hai, ini Bucin. Bucin adalah seorang manajer di sebuah perusahaan yang cerdas dan selalu solutif. Suatu hari, Bucin meminta seluruh karyawannya membuat proposal kegiatan hari ulang tahun perusahaan. Tapi sayang, mereka semua bingung. Bingung? Oke, sini dijelasin. Proposal adalah bentuk laporan berisi usulan pengadaan suatu program kegiatan. Proposal dibuat untuk mendapat izin atau persetujuan dan atau bantuan dana. Ada beberapa jenis proposal. Ada 4. Yang pertama adalah proposal bisnis, 2. Proposal proyek. Kedua proposal ini berhubungan dengan dunia kerja dan dunia usaha. Yang ketiga adalah proposal penelitian. Sering kan mendengar skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh proposal penelitian. Pada dasarnya, bagian proposal kegiatan hanya ada 3, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, berikut lengkapnya. Aspek kebahasaan proposal ada 5. Yang pertama, pernyataan argumentatif yang berisi pengungkapan ide dan gagasan dari penulis. 2. Pernyataan persuasif yang berisi imbauan atau ajakan. 3. Penggunaan istilah-istilah teknis. 4. Kata kerja tindakan. Dan yang kelima adalah penggunaan verba relasio. Kamu membuat proposal, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, lakukan observasi untuk menganalisis kebutuhan di lingkungan sekitar. Yang kedua, baca literatur. Literatur ini digunakan untuk menemukan solusi dari masalah yang ada. Dan yang terakhir adalah mengembangkan hasil temuanmu menjadi proposal. Nah, sekian penjelasan Bucin tentang teks proposal. Semoga bermanfaat. Ciao!